Apa Pak? daripada perjalanan leluhur kita. Jadi ini yang perlu diungkap di dalam perjalanan semacam itu. Paling tidak ada kebiasaan dia berzikir itu yang mengarah kepada perjalanan. Jadi itu mendapatkan satu penerimaan dari perjalanan, dan itu bagus. Kami baru mendapatkan informasi semacam demikian ketika manusia berjalan mengikuti perjalanan yang dimana kita tidak tahu sebenarnya, tapi perjalanan itu pernah dilakukan oleh para leluhur kita. Ya, hanya ungkapannya seperti apa begitu. Insya Allah bukan. Tapi yang lebih anehnya lagi dari situ itu saya diberi ini apa naskah kuno, kitab kuning, ada 9 itu berbahasa Arab dan itu sampai ada Nabiullah alaihissalam, Waliullah alaihissalam, itu buku-buku naskah-naskah itu ada gitu. Jadi saya berpikir, saya sambungkan dengan mimpi kembang, apakah ini yang harus kekosongan ini, apakah ini yang harus dibuka oleh para ulama untuk supaya kembali, mungkin ada ilmu-ilmu yang hilang. Secara kan kita itu Nusantara itu 100% Islam ya dulunya gitu kan. Tapi kan sekarang sudah bergeser, nilai-nilai adab etika itu sudah mulai bergeser. Apakah itu sebuah amanat yang harus dibuka gitu kan? Tapi saya nggak bisa gitu kan. Ini harus siapa yang membukanya gitu. Nah itu, jadi saya takutnya gini, saya memiliki buku itu, naskah kuno ya, kitab kuning lah kata ini. Tapi kok saya pegang aja gitu. Tapi ini mungkin harus sudah disampaikan gitu. Nah, ini siapa yang akan bisa menyampaikan ini? Berarti kan saya harus memotret, terus siapa yang akan menerjemahkan satu persatu, satu kata per kata gitu kan. Supaya ini sekarang saatnya gitu harus disampaikan kembali gitu. Itu jadi saya punya rahasia itu. Jadi beban saya berat gitu karena saya memegang itu gitu. Jadi tapi sampai saat ini yang datang ke rumah itu buka, oh ini naskah ini. Belum ada, padahal satu lembar itu kan semua dari naskah dari kulit kayu ya, dari Hanelem itu udah keasliannya 100%. Jadi udah diuji secara arkeologi bahwa ini adalah asli, bahkan tahunnya juga ada gitu kan, bukan ulang, udah lap. Tapi sampai saat ini mungkin ada nanti suatu hari nanti, kata orang tua saya bilang begini, cicing dan kege bakal aya nu nyokot gitu, tapi nyokot lain buku dah, tapi eusina bakal sebarkan deui gitu kan. Sampai saat ini belum mendapatkan. Hal yang sama yang diungkap dari saya. Jadi kalau dia mengarahkan kepada ya zahir yang awal itu luas dan suasana kebatinan kehidupan manusia. Hal yang kecil seperti ini yang didapatkan merupakan karunia Allah. Amin ya Allah. Kita serahkan sama Allah. Amin. Tapi ada maksud dan tujuan Allah melihatkan karunia semacam ini. Perjalanan Tuhannya, kemudian spiritual seseorang itu kita sama sekali akan mengatakan sesuatu kecuali Allah yang baik. Makanya pendampingan orang yang baik, orang-orang yang sangat mengarahkan kepada Allah itu perjalanan kita. Jadi luar biasa. Banyak Iya. Iya. Terima kasih. Subah ini sudah mencapai hampir ke kesempurnaan. Terima kasih saya juga bisa bertemu di sini. Apalagi sama Buya, mudah-mudahan kehendak Allah ya saya ditakdirkan. Emang ngeliat dari mana Ibu? Saya mencapai kesempurnaan dari mana ngelihatnya? Iya, dari tawadu aja, dari jalan kan, tidak menunjukkan siapa ya Pak ya. Biasanya kan kalau orang itu bisa memperlihatkan dirinya siapa dengan mata gitu. Tapi kalau hanya dengan berjalan itu udah berarti kita udah merunduk ke bumi kan. Oh iya, tawadu ya. Banyak cerita dari Kasukuan juga tokoh-tokoh. Jadi dalam mimpi kadang berzikir mereka dia sering menyampaikan sesuatu hal yang memang berkaitan sama dia. Pernah sama aku baru sekarang ini. Tapi dia mengatakan dia juga tersanjung, dia nggak tahu apa-apa. Mereka yang mengatakan aku ya jadi tahu. Aku ya ketemu dalam mimpi perjalanan saya kadang-kadang aku ya selalu mendampingi Sunan Jati. Aku nggak merasakan mendampingi beliau, tapi malah dari orang lain yang menyampaikan semacam demikian. Iya orang lain. Termasuk juga rektor Profesor Dr. Didi.
dia ahli zikir sama Allah ini juga selalu dibina sama Allah. Dia sering kedatangan orang dalam zikirnya, sehingga aku nggak mau Pak Profesor apa yang membuat mereka dekat sama Allah. Apakah ada amalan? Ada apa ya? Apa boleh Abu ya? Boleh Abu ya. Padahal kami juga dibina sama Abu ya. Juga sesuatu yang begitu. Kadang-kadang juga ada orang lain. Karena Abu ya kita baca sholawat. Tapi saking zikirnya itu. Terus didawamkan terus ya. Jadi dia profesor buat kita juga datang kajian sahabat. Didatanginya itu tidur atau sadar? Dia kalau ada zikir. Luar biasa ya. Biasa-biasa. Dari mencapai yang akhlak pribadinya itu Iya. ngaji diri lah bahasanya. Ngaji ini sudah ada. Haji diri ya. Diri ngaji rasa ya, ngaji rasa yang gede. Jadi aku yang juga berkata. Wah, ibu tinggalnya di Garut. Di Garut. Saya teh apa ya, maaf ya ini bukan untuk disebar tapi untuk dokumentasi ilmu bagi saya gitu kan gini. Jadi saya tuh dari mimpi itu sekarang saya punya benda leluhur Sunda itu ribuan. Dari Kuningan semua itu ada di saya, keris-keris ada berapa ratus, batu ali ada berapa 300 lebih yang kayak gini-gini. Tapi itu hasil daripada yang dipakai. Misalkan saya datang ke orang tua itu meninggal, itu satu raju tuh di saya dititipkan dulu gitu. Terus nafkah juga sama gitu. Jadi setiap jalan kemana sih dititipkan. Gitu. Jadi nah dari sini apakah sebuah perjalanan saya harus bagaimana, karena sampai saat ini teh kita mencari gitu kan, mencari orang pengen nangis, dari orang yang siapa sih yang sebenarnya yang menyelamatkan dunia ini gitu kan. Tetapi hasil daripada karya leluhur kita gitu kan, apa Tuhan itu kan sudah ada dari zaman Nabi Adam ya. Tapi kenapa gitu kan sampai saat ini bisa berkarya, bisa begini saling kok ini gitu, sambil saya merasa paling baik, saya merasa ini, padahal kan itu sudah ada gitu kan sebelum Nabi Adam itu sudah ada. Tapi kenapa sampai gonjang-ganjing gitu kan. Tapi kalau menyampaikan gitu kan, menyampaikan segala sesuatu itu bagus ya. Tapi kenapa harus dengan apa ya, menjadi akhirnya siapa sih yang mengadu domba? Nusantara itu sebenarnya sejatinya daripada syiar Islam, maaf ya. Karena apa, dalam Al-Quran itu sendiri bahwa leluhurku Nabi Ibrahim aja, leluhurku adalah para nabi. Kenapa gitu tidak ke sana gitu kan? Kenapa Islam itu bisa sampai banyak? Karena apa? Ya tadi rahmatan lil alamin itu bisa dimengerti, dipahami. Tapi kalau sekarang seperti dibentrok-bentrokkan. Jadi seolah-olah yang ini seperti ini ya. Jadi akhirnya yang benar yang mana gitu. Nah, maka saya untuk menyimpan buku itu kan harus siapa yang akan mau gitu ya Pak ya. Untuk walaupun hanya satu ayat gitu kan. Coba kaji itu, barangkali ada ilmu Nusantara ya, ilmu kita itu betul-betul luar biasa gitu. Indonesia itu gini, yang saya tahu manusia itu diciptakan atau di dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu berlawanan siang malam ya, laki-laki perempuan dan lain-lain. Tapi bagaimana Tuhan menciptakan alam tandus dan subur. Nah inilah Sunda dengan Arab, maka ada jahiliyah dengan zaman kemakmuran. Jadi orangnya, kalau orang kita itu tenang ya, tapi kalau orang sana karena itu adalah faktor daripada alam itu sendiri. Tetapi yang orang yang sudah baik itu sampai ke sana untuk menyelamatkan ya, dari para nabi itu kan. Dari situ ketika dia sudah sampai, turunlah wahyu-wahyu di sana, dikembalikan lagi kan ke kita gitu kan. Nah kenapa tidak dikaji ulang gitu kan, seperti itu. Dan kita tidak bisa menentang sebuah Al-Quran, menentang hadis, menentang apa percaya, itu tidak bisa kan. Berarti kita menabrak. Tetapi bagaimana caranya supaya hadis dan Al-Quran itu sampai kembali gitu kan kepada manusia itu gitu. Itu yang belum sampai gitu. Apakah cara penyampaiannya
upami kalau kita ajaran Islam itu benar, ketika cincin saya jatuh tidak akan ada yang ngambil. Kalau misalkan syariat Islamnya digunakan, karena apa kan? Udah jelas haram. Oh ini bukan hak kita, tapi kenapa? Kita dikunci rumah kan apa? Maaf ya, seperti itu gitu. Sekarang maaf jadi lanjut, tapi ya Allah seperti itu. Nggak apa-apa, betul. Iya seperti itu. Jadi sekarang itu bahkan manusia itu takut. Punya ini takut diambil orang, punya takut diambil orang. Padahal kita agama Islam sudah ada gitu kan dalam Al-Quran bahwa itu ada haram. Mengambil hak orangnya tidak. Tapi kenapa kita ya dalam syariatnya dilaksanakan? Jatuh apapun itu ini punya siapa akan dikembalikan, akan selamat gitu kan. Tapi sekarang kan sengaja. Ya bahkan seperti dilindungi gitu kan. Yang mencuri itu seperti iyalah maaf ya. Jadi sepertinya dibiarkan bahkan dibuat sistem gitu kan, dibuat sistem. Ini mencuri ini. Bagaimana biar selamat gitu kan. Ya Allah, astagfirullah. Tapi ini kelanjut, tapi terima kasih saya udah bisa berbicara sama. Tapi maaf ya saya lancang di hadapan orang-orang. Ya Allah. Senang dengerinnya ya. Tapi mudah-mudahan jadi gini, dari mulai patung benar-benar peradaban. Jadi saya jalan kemanapun itu batu itu ada Pak. Jadi gini, batu ketika ditanya ini batu apa, ke arkeologi itu nggak ada, ini tidak ada peradaban. Jadi arkeologi pun tidak menemukan benda itu, sedangkan saya banyak menemukan benda-benda yang tidak tercatat secara arkeologi. Tapi misalkan batu putih bulat, tapi ini apa, batu nangka, batu lain-lain, ini siapa yang membuat? Datangnya datang sendiri gitu? Datang sendiri, bertemu di tanah, dikasih orang, itu seperti itu perjalanannya. Tapi saya ditinggalkan gitu. Itu Pak. Oh iya. Kalau Pak Reza udah datang. Ya, Bapak maaf, Iya. mangga, Ayo. terima kasih. Nanti dilanjut lagi. Iya ya. Mohon mangga ayah. Assalamualaikum. Ya nanti.